Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hubungan negara dengan warga negara yang beranggotakan 1. Novia Rahma Damayanti NIM 162, 2. Karisma Nur dengan NIM 182, 3. Imro'atul Firda dengan NIM 201, 4. Reza Eka Putra dengan NIM 206. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa menerima sesuatu yang semestinya diterima. Hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kewajiban adalah sebuah kewajiban dasar yang sudah semestinya harus dijalankan oleh seseorang yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, dan negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut undang-undang. 1. Menciptakan peraturan dan perundang-undangan dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat Indonesia. 2. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. 3. Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Kewajiban negara menurut UU. 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. 3. Memajukan kesejahteraan umum. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hak warga negara menurut UU. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. 2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Yang keempat, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Kewajiban warga negara menurut UU. 1. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3. Yang kedua, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28 ayat 1. Yang ketiga, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Hak negara. Yang pertama yaitu ditaati hukum dan pemerintahannya. Yang kedua, menguasai sumber daya untuk kepentingan rakyat. Kewajiban negara. Yang pertama, menjamin sistem hukum yang adil. Yang kedua, mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Yang ketiga, menjamin hak asasi manusia dan memberi jaminan sosial. Kewajiban negara. Yang pertama yaitu memberi kebebasan beribadah kepada warga negaranya. Yang kedua, mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Yang ketiga, menjamin sistem hukum yang adil. Hak warga negara. Yang pertama yaitu berhak ikut serta dalam bela negara. Yang kedua, berhak mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, berhak beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dipilih. Yang keempat, berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat. Kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu wajib menghormati kepercayaan agama lain. Yang kedua, wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa. Yang ketiga yaitu wajib menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di Indonesia. Contoh kasus, salah satu kewajiban negara adalah menjamin pendidikan warga negaranya, tetapi belum sepenuhnya warga negara Indonesia menikmati pendidikan. Nyatanya, di jalanan kota-kota besar masih banyak anak usia wajib belajar yang tidak berada di bangku sekolah saat jam belajar. Hal itu terjadi karena salah satu penyebab adanya diskriminatif dalam pendidikan adalah masalah biaya pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa biaya pendidikan di Indonesia sangat mahal dan sangat memberatkan masyarakat Indonesia yang kebanyakan masih berada pada taraf ekonomi menengah ke bawah. Semua pihak seharusnya memiliki empati pada pendidikan yang merata bagi semua rakyat dan karena itu harus murah dan dapat diakses orang miskin. Semua pihak juga harus mempunyai konsep pendidikan untuk mencerdaskan bangsa dan memajukan bangsa. Sehingga menghindari komersialisasi pendidikan, perlu disadari bahwa pendidikan yang tidak merata karena mahalnya pendidikan akan berdampak kepada semua aspek negara. Sebagai masyarakat, kita mungkin sangat mengharapkan pendidikan yang murah
tidak menjadikan pendidikan yang murahan seperti yang saat ini terjadi. Faktanya, di Indonesia sekolah-sekolah yang bermutu dan dikatakan favorit mewajibkan semua siswanya untuk membayar mahal, tak terkecuali bagi sekolah negeri yang merupakan sekolah yang dibangun dari uang rakyat. Sedangkan sekolah-sekolah yang murah bahkan gratis bukanlah sekolah yang bermutu, bahkan tidak layak disebut sebuah sekolah. Yang lebih menyakitkan, perhatian pemerintah yang ditunggu-tunggu tidak juga datang sehingga membuat ada kesenjangan antara yang kaya dan miskin dalam memperoleh pendidikan. Pemerintah telah menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan. Akan tetapi, hal itu belum juga mencukupi karena 20% tersebut sudah termasuk dalam gaji dan tunjangan guru. Di sisi lain, kesadaran rendah para pemimpin daerah yang menjadi pemicu mahalnya pendidikan. Otonomi melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab besar kepada pemerintah daerah. Undang-Undang RI tentang BHP misalnya, memberi kewenangan pemerintah daerah mengatur penyelenggaraan SD, SMP, dan SLTA pasal 21. Konsekuensinya, tanggung jawab pembiayaan yang besar juga harus dipikul pemerintah daerah. Dalam konteks SD, SMP seperti diatur pasal 41, masih harus ditegaskan beberapa yang harus ditanggung pemerintah pusat, seperti 60% dan 40% pemerintah daerah. Yang jelas, pemerintah daerah juga diwajibkan menanggung minimal sepertiga biaya operasional SLTA. Itu semua adalah ketentuan di atas kertas. Prakteknya, perwujudan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan pendidikan amat tergantung komitmen dan niat pemimpin setempat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.